Oke, balik lagi di Kamus Kabar Musisi. Hari ini gue ditemenin bukan sama Mas Dwi, tapi sama Mas Cakra. Dan kita hari ini kedatangan Madman ya. Kalau kita denger dari namanya nih, Madman. Marah mulu. Iya, orangnya marah-marah mulu nih. Iya. Boleh lah ya mulu pokoknya. Hari ini kita cari tahu. Ya bener nggak sih ini orangnya marah-marah mulu kah atau gimana? Ya. Mari kita sambut Madman. Halo. Ntar ada sound effect ya? Ada dong, ada. Tadi gitu doang. Gitu doang. Oke, coba perkenalkan diri dulu kali ya. Kita anggap aja belum kenalan nih. Gue gak kenal juga sih sebenarnya. Dari sebelah kiri. Oh, sebelah sebelah kiri kamera kan? Iya, lu berarti. Iya. Nama gua Marvin, basis vokalis buat Madman. Sama gua Kalam, gitaris vokalis. Gitaris vokalis. Anarkis. Iya. Oke, berarti kita punya basis dan vokalis, Iya. dan ada gitaris dan vokalis. Oke. Instrumen itu aja. Instrumen itu aja. Drummer ada tapi nggak datang. Nggak datang? Ada tapi ada kan? Ada lah, ntar aja deh. Kalau kayak bingung gitu jawabnya kan? Oh, oke. Coba kita pengen tahu dulu ini sejarahnya Madman gimana sih? Kalian ini berdua teman lama ya? Dengar-dengar ya? Teman lama. Seberapa lama tuh? Lu lama banget. Dulu musuhan dulu. Zaman Nabi. Soalnya gimana? Nah, jadi kan Kelas 6 SD ya? Yesus dilahirkan tuh. Iya. Udah ada, kalian udah ada duluan ya? Gua ada Tadi dulu. gue kayak gini nih. Gua saksi. Lu saksi? Enggak. Anjir. Jadi Jadul banget. dulu gua ngatain dia bapau, terus dia baper. Terus ada temen kita satu lagi. Kayak udah lah ribut aja lah ribut, terus berantem dulu tuh SD tuh. Itu senior tuh biasanya tuh, ribut aja lu ribut gitu kan. Sangkatan bangsatnya sangkatan dia. Jadi manasin seangkatan bawa aja. Makanya Iya. terus berantem. Abis itu gue inget banget zaman MSN kan. Profile picture dia Les Claypool, basisnya Primus. Iya. Terus gue kayak, gue tahu nih, kan dia pernah audisi buat Metallica. Terus gue sapa MSN dia, itu Les Claypool ya? Terus kayak, lu tau Les Claypool, jadi temenan ya. Gara-gara tadi bapau dulu tau kan? Bapau dulu. Kayak masih baper dia. Enggak, udah Masih maafkan. baper. Maafkan lah. Jadi waktu SD tuh suka ribut, suka berantem gitu? Kayaknya Sekali doang. insidennya sekali doang sih. Masih nggak sampai sekarang berantem gitu? Oh, Enggak ya? Sekarang penuh kasih sayang. Bukan sudah. Dulu belum ngerti. Gue kira tuh diadu sama senior gitu kan, pegang tuh kupingnya berani nggak? Itu Jadi domba gitu ya kirain. Jadi kalian berteman dari SD, sapa-sapaan lewat MSN. Habis itu gimana? Udah mulai tumbuh rasa belum di situ? Mulai nggak nggak berasa sih? kamar belum? Ngeband dulu. Iya ngeband, jadi dulu sekolah ada mata kuliah. Mata Ada kuliah, mata pelajaran. mata pelajaran wajib namanya MAT. Mat Iya. tuh musik, art sama teater. Oh, bukan Harus matematika ya? pilih Gimana salah. Oh, bukan. Oh, oke. Mat ya. Sekolahnya di Madania. Ya, Biasanya tahu. tebusan situ jadi teroris gitu. Oh, bagus. Oh, Imam Samudra sempat ketangkep di belakang sekolah gua. Oh. Udah kan gak usah. Iya ini ya. Gak apa-apa ini. Gak apa-apa sih, lucu sih. Terus disensor-sensorin. Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa, mesti cerita-cerita gini. Menurut kita sih lucu ya. Siapa tahu jadi inspirasi Iya. gitu kan. Oh, gue mau jadi teroris nih. Iya buat dong, sini. iya dong. Siapa tahu kan udah kayak gitu. Bikin lagu Iya, ya, jadilah iya. teroris gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tapi bukan sekolah teroris kok. Iya bukan sekolah teroris. Madrasah ya? Bukan sih? Enggak. Semacam pesantren gitu, apa enggak? Enggak, itu Enggak juga ya? Gimana ya? Dulu tuh dia boarding school. Awalnya boarding school. Terus jadi kayak sekolah Islam progresif kali ya. Ya di bawah ininya Nurholis Majid. Oh, oke. Ya intinya gitu. Terus ada adanya? Nah, terus gua sama dia milih kalau nggak salah kelas 1 SMP milihnya art dulu barengan tuh. Terus guru art gua kesel gara-gara gua sama dia suruh gambar, selalu gambar gitar sama bass. Terus dia bilang, pada nggak mau band aja apa gitu. Iya. Terus tahun depannya dia pindah band, 2 tahun kemudian gua pindah band. Terus jadi gitu deh. Nggambar kenapa nggambar gitar sama bass? Nggak tahu Gue juga dulu sih. tuh Kamu nggambar. udah pengen ngeband berarti. Gue gambar 2 gunung kan, tengahnya matahari, Iya. terus ada burung. Gagak-gagakan ya di atasnya ya. Pas Iya. itu. Itu pasti. Itu berarti kelas berapa ya itu ya? Udah SMP. Udah SMP ya? SMP. Berarti setelah kalian pindah band itu mata kuliah band lah, jurusan band Jurusan band itu. udah terbentuk lah Madman. Oh, Atau belum. hanya kalian masih jamming aja berdua?
cuman terlibat di mata pelajaran itu doang sih. Kayak ngebandnya ya udah kita minggu ini lagu ini, minggu depan lagu apa gitu. Terus kayak antara kita manggung di sini kayak festival band, lomba-lomba band gitu. Oke, berarti masih cover lagu. Cover lagu. Masih cover lagu ya. Iya. FLS 2N ikut. Apa tuh? FLS 2N yang belum apa namanya? Kayak olimpiade musik kayak gitu di sekolah. Gue baru tahu ada gitu. Emang nggak dulu nggak ada ya? Jujur saya juga baru tahu, Pak. Gua juga baru Coba tahu. serius. Apa itu coba? Gue baru denger. Ada kayak olimpiadenya gitu antar Olimpiade. sekolah. Oh. Olimpiade buat musik, ada yang apa namanya? Klasik gitu kan, gitar, ada yang band, ntar ada bass gitaris, bass drummer gitu. Oh iya. Apa era gue doang ya? FLS 2 ini era kita doang ya? Beda umur. Nggak mungkin. Mungkin ya, nggak tahu. Nah, Mungkin di Bogor nggak ada. Gue pengen tanya nih, kalian nih dijago dari SMP atau dengan sering berjalannya waktu? Soalnya menurut gue ya, gue udah dengerin lagunya Madman kan. Skillnya last dun sih, ya nggak sih Wam? Yoi. Last dunia lah, Last dun. jago banget, jago banget. Nah lu tuh udah jago, menurut lu sendiri nih udah berskill dari SMP kah? Kalau dengan seiring berjalannya waktu lu skill lu makin nambah. Jam terbang apa Iya. Apa ya? Lu dulu dapat gimana ya? Gue nggak pernah merasa jago sih kan. Sama Wis. sih. Masa sih? Nggak serius, gue nggak pernah merasa jago. Tapi Kayak tiap lu manggung orang-orang sering muji lu kan? ada sih, ada yang berkomentar tapi nggak ngaruh ke gua, Oh, bikin gua iya. kayak wah anjing gua jago banget Lu gitu. nggak jadi ini ya besar hati gitu Nggak nggak? bikin ya? besar hati juga sih, lebih Oke, kayak oke. ya udah jago oke gitu. Cuman gua masih mikir kayak apa yang bisa gua perbaiki supaya lebih bagus gitu sambil next panggung atau next materi atau next apa misalnya dari single atau album gitu. Masih mikirnya masih ke selanjutnya apa Progresnya bakal bukan, gimana lagi ya, nih? bukan berarti gue harus puas dengan yang gue udah capai secara musik atau secara apa, secara Oke. permainan gitu. Jadi kayak bukan titik berat gue sih untuk mikir kayak Nggak, harus bukan. jago gitu. belum cukup lah, belum cukup. Iya. Kalau lu gimana bro? Kamu gimana Beb? Sama sih, kayaknya ada, jadi kayak ada semacam transisi mindset gue gitu. Jadi awalnya gue pengen jago tuh ketika gue mikir sebagai instrumentalis gitu kali. Iya. Sebagai gitaris gue pengen skill set gue sekian gitu. Tapi begitu gue mulai bikin lagu, kayaknya gue mikirnya jadi beda. Jadi kayak oke, gue hanya perlu cukup jago untuk bisa mewakili yang gue mau bikin gitu. Oh, ya cukupnya segitu, nggak perlu berlebihan ya gitu kalau Iya. bikin musik. Kayaknya gitu, satu itu. Yang kedua, gue cuman merasa gue perlu punya kapasitas untuk navigasi harmoni supaya gue bisa improvisasi gitu. Karena kan kayaknya gue nggak tahu sih menurut lu gimana, cuman kalau menurut gue musik Madman tetap titik beratnya adalah pada improvisasi, kayak banyak ngejam di panggung gitu. Iya. Kayak kalau misalnya orang datang untuk ngelihat band yang plek-plekan kayak studio recordingnya, bukan Madman bandnya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kayak yang penting gue bisa eksekusi itu, pun gue di panggung sering kecelek gitu, banyak salah gitu. Iya. Wajar lah ya kalau gitu-gitu. Iya. Menurut gue wajar sih ketika lu rekaman itu ya lu bikin gimana caranya easy listen bagi masyarakat kan, dan masyarakat bisa nerima itu dengan enteng gitu kan. Tapi ketika live kan, wah itu bebas dong karena itu nyari moodnya. Madman tuh gini Ketika loh di kayak gitu panggungnya kan, gitu. panggungnya beda emang. Menurut gue sih kalau band-band yang udah gede pasti kayak gitu. Iya. Oke, kita ini ya mau masuk ke album yang udah lu bikin ya. Mental Breakdown ya. Mental Breakdance ya. Mental Breakdance. Album yang Album ya? Mental Breakdance album. Itu gue boleh nanya nggak sih? Itu awal mulanya konsep lu itu instrumental kah atau memang akan ada vokalnya begitu? Beda-beda sih. Iya, itu agak rancu. Konsep albumnya deh. Konsep albumnya itu gimana? Nah, Jadi Nothing kan Tulus saya udah bikin aja lah udah. sebenarnya gitu sih. Oh, sebenarnya Nothing Tulus. Oke. Ya, kan kayak bandnya agak campur sari ya. Sampai sekarang kayaknya kendala gue kalau ditanya genre lo apa, kayak gitu. Gue nggak bisa terus terang Ya gue menjelaskan. sampai sekarang juga nggak tahu. Pertanyaan berat tuh. Genre lu tuh apa? Paling aman apa coba? Alternatif ya. Iya benar. Paling gampang itu. Itu jawaban paling Iya. oke gitu kan. Iya, jawaban paling kentang itu sebenarnya. Iya. Coba paling Yang kentang. alternatif. Alternatif udah aman. Jadi Oh jelasin bingung. gue merasa kayak ini band ada 3 orang yang influence musiknya sebenarnya jauh beda gitu. Mungkin ini nyambung sama skill pertanyaan sebelumnya Iya, gitu iya, kali iya. ya. Kalau gue tipe orang yang sukanya gitaris yang lebih ritmik, Oke. kayak RHCP, gitaris favorit gue bukan Frusciante-nya, justru si Bilal Slovak yang pertamanya gitu. Oke. Jadi kayak gue
gue lebih suka ketika gitaris itu bisa mikir dalam konteks ritmik. Terus dia punya lo ini sendiri lah. Gimana tuh? Gue awalnya mungkin kalau ngomong kayak skill gitu-gitu pasti awalnya ngulik dari basis-basis kayak Ras Claypool, terus Flea juga ada, terus apa lagi sih? Yang gue denger siapa lagi sih basis? Peter Wooten, Jacob Pastorius, itu dari SMP itu udah mulai. Dari SMP itu lu udah dengerin? Dari SMP, iya. Wow. Dari SMP udah. SMP kapan sih lu berarti? 2000 berapa? 2008, 9 gitu. Terus kayak Marking, itu kayak diracunin bokap gua tuh dengerin nih Level 42 gitu, band lawas gitu kan. Terus kayak wah dia bisa main bass rapi itu tapi sambil nyanyi gitu. Ya, Susah sih itu. Iya susah. Parah. Tapi lu walking bass gitu kan? Iya dia, Wah. terus kayak Paul McCartney juga gitu kan. Terus gue mikir kayak wah ini kayak sesuatu yang gue gak bisa capek, jadi gue mikirnya ya udah gue belajar bahasa itu, nyanyi belakangan gitu kan. Terus kayak seiring waktu berjalan, akhirnya ada band kayak Madman terbentuk, terus kayak mikir harus lebih ya kayak dia bilang komposisional gitu, jadi kayak lebih mikirin cara lu melayani lagunya dengan secukupnya itu gimana gitu. Jadi porsian lu harus kayak sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Nah itu kadang yang susah juga gitu. Nah, iya. Susahnya dari band nih kalau bikin band. Kalau menurut gua adalah ini orang punya idealisme masing-masing nih. Karena kan satu pengen nonjol, satu pengen nonjol. Kalau lu nggak satu visi, nggak satu tongkrongan lah, gampang-gampang nggak satu obrolan. Bener. Ribut pasti. Gitu. Biasanya kan ada yang nonjol nih di satu band. Misalkan gitarisnya paling jago, oh yaudah yang lain ngikutin si gitarisnya. Tapi ini kan satu band nonjol semua nih, iya nggak? Dengan skill mereka yang luar biasa yang menurut gue ya. Berarti kan komunikasi kalian yang menyelesaikan itu semua dong. Jadi kayak gue bagiannya di sini nih, lo bagian di sini. Itu kan Itu gimana tuh ngaturnya tuh? kan kadang orang nggak mau, gue harus main terus Iya, ya. biar gue nggak. Nah ini mungkin jadi nyambung juga sama mentalitas Bapak. Nanti dia baper lagi, jangan. sama mental Gue breakdown seneng juga. denger sekarang. Lucu gue. Jadi awalnya kan relasinya keruh gitu, bisa nggak keruh juga sih. Kita nonjok dua kita kali berapa gitu. kita berapa tahun tuh nggak bisa kayak ngumpul dengan band terus bikin lagu tuh kayak susah banget Susah, kan susah. awalnya. Jadi ujungnya kita awalnya ngeband cover doang. Iya. Radiohead gak? Iya, Radiohead. Radiohead ya? Ah, komoditas gue ya. Radiohead, Beatles. Radiohead wajib lah ya. Ekstrim kita mainin. Ekstrim. Kan? Iya. Kayaknya nyatunya tuh gara-gara gua sama dia tuh competitive spiritnya tetap jalan. Jadi Iya. kayak gua ngerasa kejar-kejaran terus sama dia. Ini heart to heart tuh kayak baru berapa tahun yang lalu gitu. Kayak ngomong, Oke. gue selama ini ngerasa bahwa skill gue kurang dibanding lu, dan ternyata dia juga Oh, lu justru merasa gitu? Iya, ternyata itu open mutual gitu. Sama-sama Tapi ngerasa. lu cerita gitu ya? Cerita heart to heart. Wih. Dia Nyokap apa gue jadi suka. hubungan gak? Nah itu ya, kalau gue bilang lu berdua kayak pacaran. Gue ingat lu zaman SMA, lu mulai belajar teori musik. Iya. Terus gue kayak anjir. Nostalgia. Iya, kayak gitu. Kayak Terus kayak gitu. gue merasa kayak anjir nih orang udah mulai ngerti yang gue gak ngerti gitu. Yang gue dari dulu malas ngerti ya. Oh jadi lu saling ini merasa tersaing, nggak tersaing sih, cuman kayak kompetitif tapi kompetitif. dia jago, gue juga harus jago nih. Iya, tapi sehat gitu. Sehat. Bukan kompetitif dan Iya, toxic. bener. Justru pada akhirnya perasaan itu berubah, jadi gue harus bisa ngegawangin dia. Terus gue harus bisa ngerti kapan dia bisa show out, kapan gue harus nahan, dan sebaliknya gitu. Kayaknya dari situ jadi saling ngerti spotlightnya di mana. Karena kayak konteks improvnya, gue tahu bahwa dia kurang nyaman bass solo, solo yang benar-benar single note line gitu. Dan dia tahu bahwa gue selalu dengerin musik yang konteksnya kiblat gue tuh John Scofield, Wayne Krantz, jadi kayak nggak particularly jazz yang bener-bener purist, tapi di saat yang bersamaan tetap jiwanya dan tanda kutip jazz gitu. Jadi dia ngerti kadang ada keharusan gue nyelipin lines atau kayak ada licks yang nyelip gitu. Terus kebetulan ketemu drummer yang sangat tidak mau show out sebenarnya, padahal mainnya gila banget. Kayak disuruh main reggae nggak langsung mikir dub yang bener-bener dub gitu, tapi mikirnya The Police, Copland gitu. Dan bisa eksekusinya tapi nggak punya kepedean itu untuk langsung nonjolin gitu. Jadi kayak Gambar malu-malu ya.
Drummer lebih ke malu. arah ini sih kalau menurut gue Malu. emang dia sadar diri aja, fungsinya musisi kan buat ngiringin yang nyanyi. Iya. Tapi skillnya jago gimana Nah, tuh? Iya, skillnya Insecure jago. sebenarnya. Insecure. Kalau jujur ya, tuh orang waktu itu insecure. Iya. Tapi Dan- ada maturity-nya di situ loh. Nah itu. Yang kita inginkan juga sebenarnya. Iya. Dia jadi semacam anchor juga. Jadi gua sama dia bisa ngerti, oke, gua harus ngerem di sini supaya ngasih space buat bass dan drumnya karena mereka rhythm section gua gitu. Dan sebaliknya pun mereka ngerti, oke, ini saatnya gitarisnya boleh nonjol. Jadi kayaknya dari situ kebentuk Mental Breakdance dari 3 orang yang influence-nya beda banget. Drummer gua tuh yang lebih Radiohead, terus kayak Tool gitu-gitu justru dia. Iya, iya, iya. Dia yang Foo Fighters. Foo Fighters Foo Fighters, gitu. iya. Hmm. Itu bener-bener alternatif lah. Oh, kalau iya, gitu ya. lu ngomong Iya. alternatif itu baru alternatif. Iya, iya, iya. Drummer favorit dia Ringo. Gue Wih, Oh, iya. Ringo Starr. Kayak siapa sih yang Beatles favoritnya Ringo gitu? Nggak ada, jarang banget, kan? jarang banget, jarang Nggak banget. ada. Ada Ini Bang. drummer favorit dia Ringo. Iya, iya, iya. Pamungkas. Emang ya? Iya, Pamungkas ngefansnya sama Ringo, padahal dia gitaris. Berarti kalian ini lebih susah menjalankan live session daripada rekaman di studio ya? Sebaliknya kalau gue. Masa sih justru lebih susah di studio? Kalau gue sebaliknya. Soalnya kalian lebih improv di ketika kalian live ini kan? Mm-mm. Kalau studio ya udah tau lah apa aja nih part-part yang harus direkam gitu misalkan ya. Studio tuh berasa prosesnya lebih panjangnya sih. Karena kalau manggung kita kalau udah latihan udah beres kita nggak mikir lagi gitu. Oke, oke, Udah oke, tahu oke. kita harus apa yang dimainin. Kalau studio kan kayak kita ngerancang dari nol lagi gitu. Misal Iya. bikin single atau apa. Hmm. Apalagi sealbum gitu kan. Pasti kayak hati-hati banget dan banyak mempertanyakan diri. Ini bagus gak ya gitu. Ini kurang ini nggak, ini terlalu ini nggak ya gitu. Ini sebaiknya lagunya setelah ini apa sebelum ini gitu. Kayak gitu-gitu sih. Yang bikin tantangan utamanya sebenarnya di situ. Oke. Lebih Itu jadi dari manggung. dari showcase itu udah Showcase lu. Showcase belum sih. mau. Baru Mau sih. 3 bulan yang lalu ya kalian rilis album itu ya? Juli ya. Agustus. Bukan Juli. Juli CD-nya. Oh iya. Digitalnya Agustus. Digitalnya Agustus. Berarti belum bikin showcase ya? Showcase belum. Bisa kita support. Iya. Itu bisa Stop selling. Bisa dibicarakan. Jadi Mau banget sih. kayak abis ini ya. Gue mau Di sini murah. bisa. Mantap lah, Mantap, men. mantap. Gue sejujurnya nggak sabar sih nunggu kalian manggung. Nah, pertanyaannya kalian siap nggak manggung di Soundhead Gigs? Yo, Volume 3. Siap. Bawa Nggak salah. album nih, bawa album. Siap ya? Siap. sih. Harus siap ya. Kayak nggak sealbum. Satu album itu ada 8 lagu ya? 9 ya? Lu satu lagu berapa menit sih biasanya rata-rata? 4 ya. 4 ya, normal ya. 4. Ada band yang 6 menit Termasuk juga. main. Jadi sebenarnya batas band itu 1 jam. Ah. Tapi kan kalian main paling akhirnya berarti harus paling puncak. Nah, itu kita bebaskan lah nanti ya. Mungkin improvisasi kan mereka banyak juga. Nah, itu dia yang kita tunggu sebenarnya loh. Improvisasi Iya. dari Mad Man ketika main live. Kan kita main sealbum. Enggak. Lu improvisasi pakai gerakan gitu kayak jangan jungkir balik gitu. Oh iya. Oh iya. Kayak Kayak Sia, Steelman tau lu. Yang lu main gitar tapi dipukulin pakai stick drum. Woi, itu keren. Serius. Coba dong, serius. Tillman Brothers ya. Tillman Oh, Tillman Brothers. Iya. Gokil, cobain dong. Cobain. Seru Baik, juga. Om. Apalagi yang mau ditanyakan, Mas Dawang? Gua menantikan aja sih kesiapan nanti. Iya. Ya paling itu aja. Semoga yang nonton ini udah cukup mengenal Mad Man ya. Batman. Kita tunggu kedatangan kalian dan kita tunggu juga Mad Man untuk manggung di Soundhead Gigs Volume 3. Siap. Gua tunggu improvisasi Iya, yang baru. gua pengen lu manggung dengan semaksimal lu mungkin. Oh pasti. Iya, lu butuh riders apa aja? Tolong kabarin Dwi. Jangan kabarin kita. Jangan kita. Kabarin Dwi. ya. Orang kali nggak ada. Iya, lu butuh apa aja? Yang penting lu enjoy gitu. Kita pengennya sih ketika lu main Lu lu butuh enjoy. Iya, cek jadi sound 3 jam, oke lah. kita siapin. kita Iya, siapin. iya bukan gua. Itu aja. Oke, Mad ada yang mau disampaikan? Nah, mungkin fans-fansnya ada yang mau nonton gitu. Mungkin lu ada album baru Iya, apa kayak gitu? Dengerin album kita apa gitu. Shout out aja. rilisan baru atau apa Mau gua. gitu. Shout out to Christina Applegate. Nggak. Shout out. Ya udah, apa ya? Mau yang klise gitu. Apa gimana? Ya, Saksikan gitu. dengarkan Iya. Mental Breakdance udah ada di semua digital Mental platform, Breakdance. Spotify, Apple Music, YouTube, gitu kan. Mau Sama. dibajak Iya. juga nggak apa-apa, dengerin aja pokoknya. Ya, yang penting Oh nggak, dengerin. beli CD kita sebenarnya. Oh, kalian masih jual ini ya? Hard copy-nya ya? Iya, sekarang lagi ada CD-nya. Oke, Ada oke. CD, ada merch t-shirt juga. Bisa dibeli di
Bisa beli di Tokopedia. Shopee. Shopee dipalsuin, jangan beli di Shopee, kita nggak punya Shopee. Iya, nggak boleh Shopee. Udah sampai begitu. Itu soalnya ada yang Iya. Banyak. No pegawainya no pegawai Shopee no. Nah, Kalau ada fans kalian yang nanya melalui IG gitu bisa nggak? Bisa. bisa. IG kalian Wah, iya IG kita Matt_Madman. Matt_Madman. bisa ya? Iya, Twitter kalau juga pakai. bisa. Twitter itu Matt__Madman. TikTok. Nah, Jangan. Akun kita aktif kok, nggak pernah tidur. Kalau mau beli NFT-nya, Ada nih. @dasbu. Iya. Ntar aja itu. Ntar aja. Oke, nanti kita taruh di sini bang. Di sini apa di sini? Di sini. Editor ya gue lagi. Pokoknya ada lah ya. Nanti ada ya. Di sini loh. Ada. Mantap. Siap. Oke, thank you Matt. Oke, sekali lagi thank you Batman. See you at Sunlight Gigs volume 3. See you. Iya. Thank you banget bro.